Shalom, Bapak Ibu, Shalom. Selamat bulan November ya, tinggal sebulan lagi kita masuk ke Desember ya, Hari Raya Natal. Saya sangat mengapresiasi jemaat yang sudah mengembalikan persepuluhan juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita belajar untuk mengembalikan persepuluhan, juga semakin kita rajin bergairah untuk beribadah. Ya, kalau misalnya di Timur Tengah mulai rame, ya sangat serius ya, kali ini sangat serius. Iran kemarin membuat statement tidak ragu untuk melakukan serangan nuklir ya ke Israel. Terus ada pertemuan BRICS juga, ya kita udah tahu semua hasilnya. Jadi ada banyak negara mau meninggalkan dolar, ya. Terus ada CIS juga, ya. Ada banyak negara pecahan Uni Soviet yang akan meninggalkan dolar juga, yang pastinya akan di counter attack ya oleh Amerika. Kalau selama ini perang dagangnya malu-malu, kali ini perang dagangnya akan masuk perang fisik, Bapak Ibu. Ya, perang fisik. Nah, ini Indonesia juga dipepet sama Amerika dan Rusia. Dipepet dalam arti mau dirangkul ya. Jadi beberapa minggu lalu ada kapal tempur NATO juga mengunjungi Indonesia. Terus sekarang juga ada kapal perang dan kru militer Rusia juga merapat ke Indonesia mau latihan perang dengan Indonesia. Konflik Natuna juga tidak lepas dari geopolitik, masalah geopolitik di Asia Tenggara juga. Berdoa, banyak berdoa Bapak Ibu. Israel sedang dikepung ya, sangat serius. Jadi waktunya sudah tidak main-main. Jika minggu kemarin Pastor Benny bilang yang berlambat-lambat akan ditinggal, itu benar Bapak Ibu, benar. Jadi hanya bagi orang yang bergairah, bagi orang yang mau run after ya, mengejar Tuhan. Bulan ini temanya diambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Silakan Pendro. Tapi karena komputernya sedang error ya, jadi nggak bisa. Saya bacakan aja ya. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Di sini siapa yang mau diundang dalam persekutuan dengan Tuhan? Siapa yang mau? Angkat tangan. Nah, mau. Tahu gak Bapak Ibu, kalau kita diundang bersekutu dengan Tuhan, yang pasti pemulihan ada di pihak kita. Yang pasti berkat sejati ada di pihak kita. Gak hanya berkat rohani loh Bapak Ibu. Gak hanya berkat-berkat yang sifatnya kekekalan. Tapi saya percaya juga berkat-berkat dunia yang diinginkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yaitu berkat apa? Berkat keuangan juga, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan keluarga. Memang setiap orang, saya pun, kita akan berpulang meninggalkan dunia ini. Tetapi biarlah kepenuhan berkat-berkat ilahi itu ada selama kita hidup. Mau Bapak Ibu ya? Saya sama Pastor Gary, kami melayani rumah sakit ya. Beberapa hari lalu kami berdoa untuk seorang anak kecil loh, anak kecil mungkin lebih besar dari Sheila sedikit ya. Menderita, dideteksi ada semacam tumor. Sakno benar, tapi ya katanya sudah diangkat. Kami berharap ya kesehatannya membaik. Saya pun bisa sakit, Bapak Ibu juga bisa sakit, bisa berpulang. Pagi ini sahabat saya, papanya bercita-cita meninggal hari Sabtu, meninggal hari Jumat, ibadah penghiburan Sabtu, dimakamkan Minggu. Ternyata kesampaian papanya. Jadi hari ini akan dimakamkan sahabat saya. Papanya sahabat saya. Tetapi biarlah kita selama kita hidup,
Saya mau kita semuanya selain berkat rohani melimpah di sini, berkat firman, berkat hadirat Tuhan, tapi juga berkat-berkat keuangan juga melimpah buat kita. Bapak Ibu mau? Kesehatan, keharmonisan melimpah di rumah tangga kita. Percuma kita banyak uang tapi cekcok ya di rumah, konflik di rumah. Kalau konflik nggak apa-apa ya, ini konflik ya. Biarlah kita melimpah. Saya mau jemaat kita secara keuangan makmur dan sejahtera. Bapak Ibu mau gak? Iya. Wah, saya ingin sama-sama kita nanti, wah keluarga ini pergi ke gereja membawa mobil, ya kan? Keluarga ini ke gereja setelah itu pergi mau terbang ke luar negeri. Nggak apa-apa, menikmati berkat Tuhan. Ini Bapak Ibu ya, usahanya lancar, pekerjaannya lancar. Dan di rumah tangganya firman Tuhan bersemayam. Ada puji-pujian di dalam rumah tangga kita. Mau Bapak Ibu ya? Itu adalah default kita. Itu adalah nasib. Itu adalah garis tangan kita untuk bahagia. Garis tangan kita untuk bersuka. Untuk makmur, untuk sejahtera. Untuk diberkati secara duniawi juga. Hari ini kita akan baca tentang 1 Korintus 1 ayat 9 ini di awalnya saja. Allah yang memanggil kamu. Ya, Allah yang memanggil kamu. Memanggil saya, memanggil Bapak Ibu juga. Saya mau kita sadar akan hal itu, bahwa Tuhan itu memanggil kita. Kalau di komputer ada berita internet, telah dipanggil ke rumah Bapa. Tapi maksud di sini adalah dipanggil untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ketika teman kita Tuhan, maka segala kepenuhan Kristus ada di rumah tanggamu, ada di pekerjaanmu. Jangan putus asa. Gak ada lagi yang ngutang, gak ada yang lagi yang minjem. Semuanya bebas. Saya pengen kita semuanya, termaksud saya, kita bisa mengambil nafas lega, mengucap syukur. Wah, indah gak Bapak Ibu? Kita bisa menikmati langit lebih biru dari biasanya. Kita nggak perlu pergi ke Bali untuk melihat sunset, nggak perlu naik ke gunung untuk melihat sunrise. Dari rumah kita aja, kita melihat pasangan kita wajahnya, wah, aku melihat sunrise di wajahmu. Melihat anak-anak, wah, aku melihat sunrise di wajahmu. Bangun tidur, sopo iki mambu rek. Bangun tidur dihadiahi kentut. Waduh. Jangan ya. Kita bersuka cita. Ngelihat pasangan kita pulang, ketemu, bersuka cita. Ngelihat orang tua, kita bersuka cita. Ojo mecucu. Iya, bahasa Jawa itu mencucu sampai sekarang jujur saya nggak tahu arti mencucu. Hah? Oh, manyun ya. Cucu ya. Iya. Ya. Saya mau ajak kita membahas tentang Tuhan yang memanggil kita. Saya ingat ada seorang dipanggil Tuhan. Namanya Matius. Siapa Bapak Ibu? Matius. Matius itu pemungut cukai. Orang Lewi, dari suku Lewi. Saya mau ajak kita sama-sama baca. Di Lukas 5 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan ya. Kemudian ini ayat 29. Kemudian Matius mengadakan perjamuan makan besar bagi Yesus di rumahnya setelah dipanggil oleh Yesus. Wah, saya senang sekali. Matius ini kalau di sini ditulis ya, dia mengadakan perjamuan makan besar. Kalau perjamuan makan besar itu kira-kira orang kaya atau orang sederhana? Orang kaya. Tahu gak? Yang datang itu ya, orang-orang pejabat-pejabat penagih cukai. Terus siapa lagi? Orang-orang lain yang makan bersama-sama dengan mereka. Jadi banyak konco-konconya dan orang banyak itu makan bersama dia. Termasuk Yesus, termasuk beberapa murid yang sudah bergabung. Ini orang kaya ini. Sekarang kalau Bapak Ibu ingin menikahkan putra-putrinya, kan nabung dulu toh. Nabung dulu, sewa gedung, ya kan, sewa dekor, terus
MUA, apa? Penata rias ya, makeup artis. Wah, ada budgetnya. Kalau Matius langsung pesta, ayo pesta ngumpul. Orang kaya, Tuhan memanggil orang kaya. Artinya Tuhan tidak anti orang kaya. Saya lihat di sini wajah-wajah calon-calon orang kaya secara keuangan. Ya. Sekarang kita sapa shalom kiri kanan kita. Tapi salamannya seperti pengusaha lo ya. Kalau pengusaha tuh agak diperes sedikit ya. Gini ya, tangannya diperes. Ayo, shalom. Ayo, kasih. Yang semangat, yang semangat. Jangan lemes ya, jangan lemes. Ya, direm sedikit. Ayo. Ya, nah, ojo kelemak-kelemak gitu ya, ojo kelemak-kelemak. Ya, ojo lemes lo ya. Digenggam. Ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau ada tamu negara ketemu seperti Jokowi ketemu Presiden Biden, atau apa Jokowi ketemu Putin sama Zelensky, tahu? Itu salamannya nggak gini, itu salaman diperes gini Bapak Ibu. Ya, saya lihat tuh kita di sini calon-calon orang yang diberkati secara finansial. Tapi kalau Bapak Ibu tadi lemes-lemes, saya nggak jamin. Oke ya, Tuhan tidak memandang rendah orang kaya. Terus, loh, kondisi saya seperti ini, apa Tuhan mau memanggil saya ya? Mau nggak Tuhan? Saya ceritain. Yohanes, anak Zebedius, Yakobus, Andreas, dan Petrus. Mereka berprofesi sebagai nelayan. Di saat itu nelayan, kalau sekarang nelayan kan punya kapal apa untuk penangkap ikan kan mahal harganya ya. Kalau zaman dulu nelayan itu adalah keluarga masyarakat bawah. Tapi mereka dipanggil Tuhan di pantai. Bapak Ibu yang merasa, wah aku bukan orang kaya saat ini. Nanti sebentar lagi. Apa Tuhan masih mau memanggil saya, tertarik kepada saya seperti kepada Matius? Tuhan mau banget. Tuhan mau. Baik orang kaya, baik orang yang sederhana, sama tertariknya Tuhan mau memanggil kita untuk bersekutu di dalam sebuah persekutuan iman Kristus. Pak, tapi saya gimana ya? Saya nggak pinter berdialog, saya nggak pinter ngomong, apa Tuhan itu tertarik sama saya pendiam, saya minder. Kira-kira apa Tuhan tertarik sama saya? Saya mau ajak kita semua baca ya. Di Keluaran 3 ayat 4. Oh, di Keluaran 3 ayat 4 tuh Musa dipanggil Tuhan. Tetapi di Keluaran 4 ayat 10. Nah, Keluaran 4 ayat 10 saya bacakan Bapak Ibu ya. Kata Musa kepada Tuhan. Kata Musa kepada Tuhan. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dulu nggak pandai bicara. Sejak kau berfirman kepada hamba pun tidak. Sebab aku berat mulut dan lidah. Bahasa aslinya itu adalah lambat membuka mulut atau lambat untuk berbicara. Bapak Ibu pernah gak ketemu orang mau ngomong tuh susah? Ya, misalkan Bapak Ibu nih semuanya nih tentara ya. Menjaga demonstrasi. Ya Bapak Ibu ya. Waduh, mahasiswa ini ngelempar apa telur ya toh. Ngelempar benda-benda yang nggak sopan. Bapak Ibu nih tentara, terus ada orang lewat. Nah, pimpinan Bapak Ibu, komandan ini bilang, nanti kalau ada orang mencurigakan, tanya. Kalau nggak jelas, tangkap. Ya, nah terus Bapak Ibu nih lagi jaga gitu, ada orang lewat. Namanya Musa, dilala namanya Musa. Kan ngomongnya susah itu, ngomongnya berat. Lewat gini, dia tuh bukan mahasiswa, bukan demonstran. Lewat, langsung Bapak Ibu nyamperin orang itu kan. Hei kamu siapa, kamu siapa? Karena berat mulut, diangkut gak kira-kira si Musa itu? Hah? Ya diangkut orang. Kamu siapa? Angkut langsung. Ya Musa ya seperti itu. Ya,
mudah dibully juga. Tapi nyatanya Tuhan memanggil Musa menjadi hambanya, menjadi orang besar di Israel. Sampai sekarang seluruh masyarakat Israel masih respect terhadap Musa. Nah, tapi saya nggak ganteng, saya nggak cantik. Oh, saya kurus. Wah, hidung saya mancung ke dalam. Wah, kulit saya jelek, rambut saya tipis. Semua kelemahan-kelemahan tubuh. Apa Tuhan tertarik sama saya? Wah, kok mata saya miring separuh ya? Nah, pernah gak Bapak Ibu bangun tidur gitu? Kupingku kok yang satu ke depan, satu ke atas ya? Nah, ya kan aneh toh. Ada yang ketidaksempurnaan di dalam diri kita. Apa Tuhan tertarik ya? Tertarik gak kira-kira Tuhan? Nah, saya mau ajak kita semuanya. Baca Lukas 19 ayat 5. Suatu hari Yesus sedang berjalan ke arah Yeriko. Ada seorang pendek, namanya siapa? Sakius apa Lazarus? Sakius, di atas pohon. Fisiknya gimana sih Bapak Ibu? Kuntet pendek. Nah, kita kan wajar nih setinggi-tinggi. Nah, dia tuh pendek. Kira-kira minder gak dia? Tapi justru Yesus menyebut apa? Sakius. Disebut nama sama Yesus. Mungkin Bapak Ibu merasa, wah, aku kurang ganteng, aku kurang cantik. Ya kan? Aku kurang menarik. Aku dijauhkan oleh teman-teman aku. Mungkin dengan segala kekurangan fisik. Jangan minder, sahabatmu Tuhan yang memanggilmu. Jika Tuhan menjadi sahabatmu, siapa lawanmu? Ya Bapak Ibu ya, dengan segala kekurangan saya, kekurangan Bapak Ibu teman-teman, jangan minder. Tuhan tetap tertarik untuk memanggilmu menjadi sahabat, fellowship ilahi dengan engkau. Orang kaya sudah. Orang yang sederhana ekonomis sudah. Orang yang lemah dalam hubungan dengan masyarakat dengan cara berbicaranya sudah. Orang yang lemah fisik, tidak ganteng, tidak cantik, sudah. Tapi saya punya latar belakang jahat. Saya pernah menipu. Saya pernah berbuat dosa A, dosa B. Saya pernah mencuri, saya tidak pandai, saya tidak bisa memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan oleh keluarga. Aku terbuang, aku tersisihkan dalam kompetisi hidup. Apakah Tuhan masih tertarik dengan kita? Aku pembuat onar. Kalau orang pembuat onar di Indonesia disebut apa? Sampah masyarakat. Apa saya ini sudah sedemikian rendahnya ini bisa tertarik Tuhan itu pada saya? Saya mau kasih tahu di Hakim-Hakim 11, baca di rumah ya. Ada seorang anak lahir, bayi. Ternyata anak ini lahir sebagai anak haram. Apa Bapak Ibu? Anak haram. Anak haram itu anak apa sih? Kalau sekarang kan ada halal haram ya. Ini anak haram. Anak haram artinya anak yang lahir dari siapa sih? Di luar nikah. Iya. Anak kecelakaan ini. Tetapi dia tinggal di rumah papanya. Papanya bertanggung jawab. Dan tinggal bersama saudara-saudaranya. Kalau Bapak Ibu di posisi dia, kira-kira gimana posisinya? Nyaman nggak? Nggak enak loh. Wah, ini aku anak haram, Rek. Wah, pasti kalau bapaknya pulang dari kota yang membawa makanan, yang prioritas anak haram atau anak halal? Anak halal itu. Yang haramnya paling ngumpet di kamar. Papanya beli PlayStation 5. Yang biasa main anak halal atau anak haram?
Anak halal. Yang haram nggak berani deket-deket ya toh. Megang remote itu nggak berani. Akhirnya tahu nggak, dalam peristiwa itu si anak haram itu diusir oleh saudara-saudaranya. Keluar dari rumah. Akhirnya dia pergi menjadi penjahat. Menjadi apa Bapak Ibu? Penjahat. Semua kejahatan yang bisa Bapak Ibu sebutkan dia lakukan semua. Bahkan karena prestasinya itu dia diangkat menjadi ketua geng penjahat. Dia adalah Yefta. Tetapi suatu hari Tuhan berkemurahan. Dia memanggil Yefta dengan caranya. Bapak Ibu tidak punya alasan, oh aku kurang jahat apa. Ada yang lebih jahat dari Bapak Ibu. Ada yang lebih hancur hidupnya daripada Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap tertarik. Masih ada harapan buat Bapak Ibu untuk dipulihkan. Oh saya pernah mencuri. Saya dulu pernah KDRT. Saya pernah menjadi apapun alasanmu. Paling tidak ada yang lebih jahat dari kita. Ada yang lebih najis dari kita. Itu pun Tuhan tetap mengundang untuk memiliki hubungan ilahi dengannya. Apalagi Bapak Ibu saat ini duduk di gereja menikmati hadirat Tuhan. Jauh lebih baik dari Yefta. Oh, aku nggak ada di kriteria itu Pak. Aku nggak ada di kriteria itu, tapi aku tidak pantas Pak. Aku sudah terlalu hancur. Aku tidak layak. Apa benar seperti itu? Saya mau ajak kita sama-sama baca. Yohanes, saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Yohanes 11 ayat 43. Saat itu Yesus menyebut satu nama. Lazarus, keluarlah. Mayat pun dipanggil Tuhan. Di sini siapa yang jadi mayat? Ada yang berani gak datang kalau ada mayat di tengah-tengah kayak duduk begini aja? Loh Pak, itu udah meninggal Pak. Gak apa-apa mau ikut ibadah. Buyar gak gereja? Hah? Buyar toh. Ayo Bapak, ayo goyang-goyang. Ayo puji Tuhan, orang harus mati. Enggak apa-apa yuk. Bubar gereja. Lazarus pun dipanggil Tuhan. Hidup. Apalagi Anda. Apalagi saya. Mungkin keuangan kita mati. Di dalam nama Tuhan Yesus ketika Tuhan memanggil, terjadi kebangkitan. Mungkin harapan Bapak Ibu sudah mati. Sudah tertutup seperti di dalam gua seperti Lazarus. Harapannya sudah nggak kelihatan lagi. Nggak ada cercah sedikit pun. Ketika Tuhan memanggilmu, ada kehidupan baru. Bapak Ibu mau Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan namanya sendiri. Pasti ada kebangkitan juga. Nggak ada alasan, orang mati aja dipanggil kok. Apalagi kita. Orang jahat, paling jahat aja dipanggil kok, apalagi kita. Orang yang cacat aja, yang berkekurangan lebih dari kita aja dipanggil, apalagi kita. Apapun alasan kita, aku kurang cukup baik, aku kurang cukup suci, tidak ada alasan untuk Tuhan berhenti memanggilmu dan memanggilku. Sekarang ada lagi panggilan lagi. Kalau ini saya mau ajak sama-sama baca ya, di handphone nggak apa-apa ya. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Udah Bapak Ibu ya. Di sini saya di halaman 700. Enggak ada sekarang ya. Oke sudah ya. Matius 11 ayat 28. 1 2 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini secara jujur di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah semua kepadaku, semua yang letih lesu. Kenapa di sini tidak ada kata Lazarus? Tidak ada kata Musa. Tidak ada kata Matius di sini.
Tidak ada kata Yefta, tapi semua. Secara jujur saya bilang bahwa di dalam kata semua itu ada nama saya di situ. Di dalam kata semua, saya Tuhan. Saya ini loh yang paling pantas untuk Engkau panggil, untuk dipulihkan. Saya berharap Bapak Ibu punya mental yang sama dengan saya. Datanglah. Sudah seberapa lama kita berdusta di atas motivasi. Bapak Ibu, sukses, sukses! Walaupun dompetnya setipis kartu KTP. Bapak Ibu bahagia, bahagia walaupun hatinya berdarah-darah. Ada waktu kita, pada waktu kita datang ke Tuhan, posisi yang terbaik adalah kita mau jujur. Apa Bapak Ibu? Jujur. Tuhan, aku nih letih, ini aku nih masuk kriteria aku nih letih nih Tuhan. Lesu. Aku lesu, aku udah terbiasa datang. Bapak Ibu kuat. Ayo jujur kita hari ini. Karena ketidakjujuran justru membuat Anda capek. Apa Bapak Ibu? Capek. Sampai kapan kita bersandiwara? Sampai kapan kita beraktor seolah-olah kuat? Mari kita jujur, Tuhan aku letih. Aku lesu. Di sini ditulis berbeban berat. Saya bilang beban saya berat. Mungkin bahwa aku ringan kok. Ya, jujurlah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jujur? Bilanglah sama Tuhan, Tuhan bebanku berat. Tuhan sangat suka dengan orang yang jujur. Semakin kita, aku enggak kok. Engkau akan semakin capek dengan dustamu. Engkau akan tidak bahagia dengan keterbukaanmu. Engkau akan terus masuk di dalam kepura-puraan, kemunafikan. Kalau saya punya gincu, apa? Gincu ya? Lipstick, gincu. Wah, mungkin kelihatannya, wah. Kalau Korea kan sekarang gincu, apa lipstikan loh Korea ya. Aneh ya. Saya lihat iklan tuh orang Korea, kok lipstikan, Rek? Biasanya kan iklan lipstick kan perempuan ya, ada cowok juga, Rek. Aneh ya. Saya bisa bersembunyi di dalam make up saya. Saya bisa bersembunyi di dalam pakaian saya. Saya bisa bersembunyi di dalam prestasi. Di dalam apapun yang bisa kita upload, yang bisa kita tunjukkan untuk menutupi kepura-puraan kita. Buat apa kita transparan di mata Tuhan? Kita sangat jernih di mata Tuhan. Tuhan tahu. Udahlah nak, aku tahu kamu capek nak. Enggak Tuhan, aku capek. Seperti kata motivator, aku kuat. Yes, yes, yes. Loh ada yes, yes, yes-nya lagi. Nah aku tahu engkau capek nak. Kalau manusia di dunia tidak letih, lesu, dan berbeban berat. Saya ulangi lagi. Jika manusia ada satu saja yang tidak letih, lesu, dan berbeban berat, ayat ini tidak akan pernah lahir. Kata-kata ini tidak akan pernah keluar dari mulut Tuhan sendiri. Sebab itu siang ini saya mau mengundang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua alasan-alasan seperti tokoh-tokoh yang tadi kita baca, termaksud keterbukaan kita kepada Tuhan di dalam ayat yang terakhir kita baca. Biarlah itu menjadi jalan masuk kita memiliki divine fellowship, persekutuan ilahi kita dengan Tuhan. Saya jamin ketika Tuhan melangkahkan kaki di dalam hidup kita, di situ ada pemulihan. Ketika Tuhan mulai memanggil nama Lazarus dan nama engkau dan saya, di situ ada kehidupan kembali. Bapak Ibu mau dipulihkan? Mau dipulihkan Bapak Ibu? Kuncinya adalah keterbukaan, kejujuran. Ya Bapak Ibu ya, ayo mulai saya paling depan sampai Pak Hendro paling belakang. Kita sama-sama jujur. Gak usah, wah aku berbahasa rohnya jago. Wah aku karuniaku 2 karung.
Wah, semua kelebihan-kelebihanku. Hari ini kita open. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Tuh lihat tuh hatiku Tuhan. Letih lesu Tuhan. Berdarah-darah ini Tuhan. Tuhan akan memanggil. Disitulah mulai ada pemulihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.